Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Anggia Paramita SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Saya Egy Kristiani Sebayang sebagai moderator dan keempat rekan saya yaitu Anggi Nur Afriani, Aprilia Dwi Rahayu, Ii Fatmala dan Irma Nur Sahila akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai analisis pengaruh perubahan kepemimpinan terhadap organisasi lembaga pengkajian ilmiah dan informasi atau yang kita kenal dengan LPII terhadap kinerja dan prestasi anggota. Adapun tujuannya yaitu agar setiap mahasiswa itu mampu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan, baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Nah, baiklah, untuk memperjelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada Aprilia, dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita mendalami lagi tentang lembaga ini, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah berdirinya terlebih dahulu. Yaitu pada tahun 1998 terjadinya peristiwa bersejarah yaitu demonstrasi besar-besaran yang menentang masa Orde Baru untuk segera diturunkan. Hal ini menjadi inspirasi untuk beberapa mahasiswa ekonomi dan bisnis Universitas Riau untuk mendirikan satu lembaga atau organisasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di saat tersebut. Jadi mereka mendirikan organisasi atau lembaga ini untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengorek informasi lebih detail dan juga bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah pada tahun tersebut. Jadi bukan sekadar hanya mahasiswa yang ikut-ikutan demo dengan mahasiswa lainnya, tapi mereka tahu aspirasi apa yang akan mereka ucapkan di muka publik dan tidak asal-asalan. Maka terbentuklah Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi pada tahun 1998, yaitu bertepatan pada 5 Agustus, yang diketuai oleh pimpinan utamanya Bang Fuadi Nur dan juga Suito sebagai sekretaris umum pertamanya. Setiap periode atau setiap masa yang dipimpin oleh beberapa pemimpin di LPI ini tentu mengalami perubahan dan mereka selalu mengganti pemimpin di setiap periodenya. Pada tahun 2015 LPI ini mengalami perubahan yaitu menganut sistem perusahaan termasuk perubahan struktur organisasi seperti penyebutan pimpinan utama menjadi direktur eksekutif. Jadi sampai saat ini sudah tercatat 26 direktur eksekutif yang menjabat di periode dari 1999 ke 2025 ini. Kepemimpinan di LPI. Dalam sejarah LPI telah mengalami dinamika kepemimpinan yang panjang, yaitu 26 direktur eksekutif memimpin dengan berbagai gaya dan sistem kepemimpinannya. Setiap akhir tahun, LPI mengadakan musyawarah umum. Dalam musyawarah ini, kepemimpinan sebelumnya mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nah, dalam musyawarah ini juga diadakan atau dilaksanakan pemilihan direktur eksekutif baru yang dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota LPI. Sebelum pemilihan ini dilakukan, anggota menyusun anggaran dasar, agenda rumah tangga, rekomendasi, dan SOP terkait kepemimpinan. Salah satu SOP penting yang ada di LPI ini adalah penggunaan kata saya untuk memanggil diri sendiri dan penggunaan kata kamu atau nama teman untuk memanggil orang lain atau teman. Selain itu, larangan penggunaan bahasa daerah karena untuk menghindari kesalahpahaman. Diki Albarado 2020 sampai 2021. Dalam 5 tahun terakhir, perubahan LPI dapat dilihat secara signifikan berdasarkan postingan atau feed sosial media LPI di Instagram dengan ciri khas masing-masing dari masa ke masanya. Nah, di periode 2020 sampai 2021 ini yang dipimpin oleh Diki Albarado ini mengusung tema biru dan putih dengan sentuhan animasi yang mendominasi. Pada periode 2021 hingga 2022 terpilih Bang Maulidun Nizam sebagai Direktur Eksekutif LPI, di mana pada masa kepemimpinan beliau ini postingan feed Instagram LPI itu menggunakan perpaduan warna putih dan oranye tanpa meninggalkan jejak animasi yang mendukung.
Pada periode 2022 sampai 2023, terpilih Bang Ricky Aryadi sebagai Direktur Eksekutif LPII, di mana pada masa kepemimpinan Bang Ricky ini, postingan feed Instagram LPII itu tidak jauh berbeda dari masa kepemimpinan Bang Maulidur Nizam. Nah, Bang Ricky hanya mengubah warna feed Instagram dari warna orange menjadi warna hijau sesuai dengan tema masa kepemimpinannya, yaitu ekonomi hijau. Nah, pada masa kepemimpinan Bang Ricky ini juga terjadi perubahan SOP, yaitu standar operasional prosedur LPII, di mana setiap anggota LPII itu dilarang keras menjalin hubungan romantis seperti berpacaran, hubungan tanpa status, atau bahkan hubungan yang mengindikasi adanya perasaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan bukannya tanpa alasan, tapi Bang Ricky beranggapan bahwa ketika dua orang menjalin hubungan di dalam satu keorganisasian, maka akan menimbulkan ketidakprofesionalan yang akan mengganggu sistem organisasi yang sedang berjalan. SOP ini berlaku sampai sekarang dan akan terus berlaku hingga masa yang akan mendatang. SOP ini juga diterima baik oleh anggota LPII, di mana terlihat setiap harinya anggota LPII itu semakin bertambah dari periode-periode sebelumnya. Walaupun sebelum pendaftaran mereka sudah mengetahui bahwa di LPII itu dilarang keras berpacaran. Karena siapa yang melanggar SOP ini dengan bukti yang jelas akan diberhentikan dengan cara yang tidak hormat. Kemudian Bang Ricky juga mengadopsi adanya budaya organisasi yang menjadi tonggak baru bagi LPII, yaitu respect to people, respect to time, respect to yourself, dan respect to system. Di mana Bang Ricky juga menegaskan untuk rapat keseharian tidak boleh lebih dari 2 jam, dikarenakan mengingat bahwa anggota lainnya itu memiliki kegiatan yang lainnya selain menghadiri rapat, kecuali untuk program kerja terbesar yang ada di LPII, yaitu insting, mengingat banyak yang harus dipersiapkan dalam kegiatan nasional tersebut. Nah, baik, setelah di kepemimpinan Ricky sebelumnya terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Ricky untuk LPII, kita lanjut memasuki periode baru, yaitu periode 2023-2024 yang dipegang oleh Rico Alpandi sebagai Direktur Eksekutif LPII. Nah, pada periode Rico sendiri tidak banyak perubahan yang dilakukan pada LPII, hanya saja ini menjadi tantangan bagi Rico untuk bisa melanjutkan dan juga mempertahankan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Ricky di periode sebelumnya. Nah, pada periode kali ini Rico juga mengusung tema yaitu ekonomi biru, sehingga feed IG LPII pada periode ini yaitu putih dan juga biru. Setelah berakhirnya kepemimpinan Rico Alpandi pada Desember 2024, lalu dipilihlah kembali Direktur Eksekutif terbaru untuk melanjutkan perjalanan LPII pada periode 2024-2025, yaitu terpilihlah Andre Putra Arta sebagai Direktur Eksekutif LPII periode 2024-2025. Andre di sini sebagai gerbang bagi LPII karena pada periode Andre lah beberapa hal menjadi keterbaruan bagi LPII di mata halayak ramai. Salah satunya itu konsep feed IG yang sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena Andre pada periode ini mengusung tema ekonomi kreatif, sehingga beliau membebaskan dan memberikan ruangan yang luas bagi kader-kadernya agar bisa berpikir secara kreatif untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait apapun di feed IG LPII. Nah, bisa dilihat sendiri bahwasannya feed IG pada periode Andre ini memiliki 3 warna, yaitu putih yang menandakan pagi hingga siang hari, lalu oranye yang menandakan sore hari menjelang malam, dan yang terakhir adalah hitam yang menandakan malam hari. Andre sendiri memilih waktu sebagai acuan untuk feed IG bukan tanpa sebab, karena bagi Andre ini menandakan bahwasannya tidak ada keterbatasan waktu bagi kader LPII untuk bisa meningkatkan kreativitas yang tinggi. Nah, bukan hanya dari konsep saja yang berubah, pada periode kali ini Andre juga berhasil memboyongkan sebuah prestasi yang gemilang bagi LPII, yaitu menjadi juara umum dalam ajang Neuron Awards yang dilaksanakan oleh MITI IKM. Nah, LPII sendiri pada ajang ini mendapatkan sebanyak 3 nominasi, sehingga LPII dinobatkan menjadi juara umum pada ajang Neuron Awards tahun ini. Nah, Neuron Awards ini merupakan ajang yaitu mempertemukan lembaga-lembaga riset senasional, dan LPII lah yang menjadi juara umum pada tahun ini.
Nah, perubahan-perubahan yang telah dibuat Andre ini tentunya menjadi tantangan besar bagi para kadernya, tetapi ini juga menjadi suatu keterbaruan bagi LPI sendiri karena LPI dapat dikenal lebih jauh lagi oleh halayak ramai dengan wajah yang baru dan juga konsep yang menarik tentunya. Bukan hanya itu, banyak juga kader LPII pada tahun ini yang berhasil menjadi delegasi untuk ajang nasional seperti PKM, P2MW, dan juga PPK Ormawa, serta prestasi-prestasi gemilang lainnya telah berhasil ditorehkan oleh kader LPII melalui semangat juang mereka dan juga kreativitas yang tak ada henti-hentinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang reaksi anggota terhadap perubahan. Nah, adapun reaksi anggota terhadap perubahan ini yaitu, setiap anggota LPI itu bersikap terbuka ataupun menerima perubahan yang terjadi. Nah, hal itu terjadi karena adanya seorang pemimpin yang memiliki jiwa kerendahan hatinya sehingga dia bisa merangkul semua anggotanya. Nah, jika ada perubahan, maka setiap anggota itu merasa bahwa perubahan itu bukan menjadi tantangan, melainkan menumbuhkan semangat untuk setiap anggota agar lebih melakukan yang terbaik lagi ke depannya terhadap organisasi tersebut. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perubahan ini sangat diperlukan dalam setiap bentuk organisasi. Karena perubahan yang ada mengacu pengembangan dan juga manfaatnya dapat kita rasakan secara signifikan. Perubahan yang terjadi pada lembaga ini juga memberikan pandangan baik dan juga mereka dapat menciptakan prestasi-prestasi yang gemilang. Sudah 26 tahun lembaga ini berdiri dan juga sudah 26 lembaga eksekutif dan juga sudah 26 direktur eksekutif yang memimpin LPI ini, yang mereka memiliki visi misi yang sama namun mereka memiliki konsep yang berbeda-beda. Itu tadi perubahan yang ada di setiap periodenya namun masih tetap bisa diterima karena bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jadi LPI ini sebenarnya sudah sangat matang organisasinya dan bisa menjadi wadah pengembangan untuk generasi muda zaman sekarang. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Kiranya materi yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Egi Kristiani Sebayang sebagai moderator dan keempat rekan saya meminta maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun penggunaan bahasa dalam menyampaikan informasi terkait analisis perubahan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.